Kalau kemudian kita ditolak sama seorang wanita, seorang laki-laki, tidak usah terlalu sedih. Karena kemudian kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW pun pernah ditolak cintanya. Jadi Nabi itu ternyata pernah ditolak cintanya oleh Fakhitah. Tahu Fakhitah? Fakhitah ini putri dari Abu Thalib yang terkenal dengan panggilan Ummu Hani. Enggak, antum belum membaca sirahnya, nanti dibaca di dalam Sirah Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad. Dalam kitab Tabaqatul Kubra diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pun pernah ditolak. Padahal orang laki-laki yang paling luar biasa, kesempurnaannya itu luar biasa. Tidak usah banding-bandingkan Rasulullah dengan Marmita, jauh. Rasulullah itu laki-laki luar biasa sempurna dalam segala hal dan dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau yang memuji kita relatif, yang memuji Allah. Kalau yang memuji Allah itu mutlak, bukan relatif. Kalau yang memuji antum kan relatif. Siapa yang muji dulu? Mungkin antum sering traktir dia, akhirnya muji antum. Tapi orang yang dipuji sama orang sini belum tentu dipuji sama orang sana. Pujian manusia itu relatif. Kalau pujian Allah itu mutlak. Ya. Makanya kemudian akhirnya jangan mengatakan Rasulullah itu ingusan waktu kecil, jangan gitu lah, nggak boleh, harus dibenarkan ini. Rasulullah itu sempurna wajahnya, Rasulullah itu maaf ya hatinya saja ada nokta hitam dibersihkan sama Allah kok. Makanya dadanya Nabi berapa kali dibedah oleh malaikat Jibril? 2 kali. Makanya kata Anas bin Malik, kuntu ara asaral mahid fi sadri Rasulullah. Saya melihat bagaimana bekas jahitan dadanya Rasulullah itu kelihatan oleh Anas bin Malik, orang yang berkhidmah kepada Rasulullah selama 10 tahun. Di situ kita pahami ya, kalau nokta hitam di dalam hatinya Rasulullah jadi dibersihkan, apalagi fisiknya. Jangan mengatakan ingusan, tidak boleh gitu. Moga-moga kita tidak mengucapkan kalimat yang tidak sepantasnya kepada Rasulullah SAW. Makanya kemudian sampai diterangkan orang yang kemudian diberikan ketampanan luar biasa itu 2, satu Yusuf dan satu Muhammad Rasulullah SAW. Makanya para sahabat itu kalau melihat Nabi tidak lampu lama-lama. Kenapa? Saking aura Rasulullah itu, wajahnya itu bagaikan rembulan, saking indahnya. Para sahabat itu kalau ngobrol lama itu tidak mampu menatap wajahnya Nabi itu lama-lama. Mungkin nggak kalau kemudian ada orang yang akan menjadi seorang Nabi dan Rasul tidak diperhatikan sama Allah? Tanya sama Pangeran Charles itu. Pangeran Charles itu akan menggantikan Ratu Elizabeth yang sampai sekarang tidak diganti-ganti itu. Itu Pangeran Charles itu dididik nggak dengan kerajaan yang bagus itu? Dididik sekolahnya, pakaiannya, attitude-nya, table manner-nya, semuanya diatur. Kenapa? Dia putra mahkota. Loh, kalau putra mahkota aja dijaga betul, karena akan menggantikan Ratu Elizabeth, dan kita sepakat memahami itu. Ada nggak seorang Nabi dan seorang Rasul kemudian akhirnya dibiarkan sama Allah, kemudian tidak memiliki faedah dalam hidupnya ketika kecil tiba-tiba menjadi Rasul? Nah, kita ini baca referensi dari mana kalau gitu? Kok saya ke situ ya? Saya balik lagi. Maka Rasulullah itu ternyata Rasulullah itu pernah punya rasa cinta. Dan ternyata rasa cintanya Nabi itu kepada Fakhitah yang dikelari dengan nama Ummu Hani. Itu siapa Ustaz? Putrinya Abu Thalib. Rasulullah cinta. Makanya ketika kemudian dilamar, Abu Thalib itu tidak tahu kenapa. Apalagi. Masya Allah, semoga rekan-rekan panitia yang bersusah payah bagaimana mengkondisikan kajian ini diberkahi oleh Allah. Dan semoga mereka cintanya tidak bertepuk sebelah. Maka kemudian
pada saat ketika muda Rasulullah itu ingin Fakhitah itu menjadi istrinya, tapi saat itu Abu Thalib pamannya Rasulullah itu menikahkan Fakhitah itu dengan seorang laki-laki yang bernama Khubairah. Maka cinta Rasulullah tidak terbalas. Tapi Rasulullah tidak kemudian menjalin satu hubungan yang haram. Rasulullah kemudian akhirnya mendapatkan jodoh yang lebih baik. Siapa? Wanita syurga, Khadijah. Kadang-kadang ikhwan, ada satu hal yang menolak kita, tapi Allah memberikan pengganti yang lebih baik. Bukankah Nabi ditolak di Mekah, tapi Nabi mendapatkan jodohnya di Madinah? Karena perjuangan Nabi itu dimenangkan oleh Allah setelah Nabi di Madinah. Kadang-kadang antum ditolak, itu kayak Nabi ketika ditolak dari Mekah dan akhirnya bertemu dengan Madinah. Mungkin antum kalau ditolak, insya Allah ketemu Madinah sebentar lagi. Kalau benar. Karena makanya kalau antum misalnya ada ikhwan, ente melamar akhwat ditolak kok senyum-senyum. Sebentar lagi Madinah akan datang. Nanti yang nanya bingungnya apa maksudnya. Makanya disitulah kita paham Rasulullah itu ternyata pernah ditolak cintanya. Ternyata setelah itu kemudian Khubairah ini akhirnya Ummu Hani ini masuk Islam. Lalu kemudian Khubairah suaminya itu tidak mau masuk Islam, akhirnya pisah. Lalu kemudian Rasulullah melamar kembali. Setelah kemudian berada di Madinah, di Mekah tidak tersambut, kemudian di Madinah melamar kembali, tapi Ummu Hani menolak kembali. Yang kedua kalinya yang menolaknya adalah Ummu Hani. Kenapa Ummu Hani menolak Rasulullah SAW? Bukan karena kemudian beliau melihat kekurangan pada dirinya Nabi yang melamar. Tidak, laki-laki sempurna. Perhatikan perkataan Ummu Hani, wanita yang pernah dicintai oleh Rasulullah. Kemudian Ummu Hani berkata, saya punya anak 4, saya khawatir kalau saya menikah kembali, saya akhirnya melalaikan haknya anak-anak saya. Dan saya khawatir pula ketika saya lagi merawat anak-anak saya, akhirnya saya melalaikan kewajiban saya kepada suami saya. Dan Rasulullah tidak menikah dengan Ummu Hani sampai meninggal dunia. Rasulullah tetap terjaga dalam kebaikan dan kesuciannya. Jadi kalau kemudian ditolak dan tidak bersambut, wajar. Rasulullah aja ditolak pernah. Bukan ditolak karena penolakan kekurangan Nabi, tidak. Justru karena kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kemudian kita paham Ummu Hani dan Rasulullah itu merupakan salah satu di antara sejarah yang kita pahami. Kalau kemudian ada orang yang kemudian tidak berjodoh dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya orang yang terbaik di antara manusia pernah mengalami hal yang semacam itu. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan kita pun sesuatu yang sangat wajar.